Terus Imam Fathul Bari ini cerita ketika Rasulullah SAW dawuh ikra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan nggak boleh, 2 minggu nggak boleh, seminggu nggak boleh, walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan ikra'hu fi syahrin sampai ikra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat ikra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan, apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata ikra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan tidak juga. Oke, kamu kritik nggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar al Asqalani, tapi kamu juga harus baca ikra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Ikra'hu fi sab'in memang benar-benar tiap 7 hari. Ini ngeritik sing khataman sedina tapi orang khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya menjadi kritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah SAW tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam itu khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis ikra'hu fi syahrin, ikra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order lagi, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, tinggal iftar, nanti khatam lagi sampai iddah sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Badullah, dugi Mbak Arwanis Danten, lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita, khataman tiap hari itu nggak punya akibat Pak. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masyaikh-masyaikh kita. Terus ini yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbak Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori, Saraipun Mandu Masatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni itu 1 hari itu khatam 360.000 1 hari. Sebenarnya sembahyang 360.000. Ini buatan sampean takwil paling kudu pengganti Quran. Buatan dia memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, maddawali al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulih Muhammad SAW. Jadi beliau mengalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi, Sirahul Ghoraq, wa hadza amrun la tasa'uhul uqul wa haduna minhu atasdik. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu, seterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'uladab, bisa saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya.
Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamat sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul ya. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampai tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Nakotus Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur sari. Terus ya santai aja ketika beliau dilaburi kurang air, terus ya sudah minum air dari sini. Terus fana ba'al ma'mi ini asobi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tak terus ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu nggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matoleh kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Sementing para pangeran sok dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah be Allah. Makanya dulu ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Ibu ya terus suka, tapi bukannya ditiru boleh. Jadi dia apa kantor ya ora di kantor, kantornya di masjid. Sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampai nggak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu nggak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu nggak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga. Dia benda mati, pasti itu tangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, makun tata terimal kita bualal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata umi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu, tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong, nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu biha. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi. Apa itu? Tolut itu. Apa itu wakotala apa Dawud itu, Ashabi Dawud itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan, tidak bisa. Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja, dia santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul, ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yos, dibaca sih nyilai pedang itu, kalau musuh kan yur
gak iso bayang. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa, ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang itu ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan. Namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi. Ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi. Bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi. Ya masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan acara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah itu suwi-suwi ini wong bingung perkara ana udan. Pun pokoknya ini bingung halakatil amal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Warang udan minggu berikutnya wong kebanjiran saat ini mboten rusak korona kemarau tapi korona banjir. Lalu Nabi menghentikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini gak musim hujan. Nah, saya kan perhitungan kalau istisqa sampai didelok wis musim dari istisqa. Kalau di konco kiai ahli falak ini kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung juk suwi kesudan. Engko ora ketara ramandine dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-tangan ya bener, timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi tadi. Iya. Tapi kalau Nabi itu enggak. Nabi itu makun tadrimal kita bualal iman. Karena kalau kita sudah makom itu enggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nah, pite mulai rondo bentuk dari pite. Makanya ketika ada kitab Al-Husunul Hamidiyah, hukum adat itu telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamak. Dan ini kaitannya formal baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang. Kata Imam Al-Husunul Hamidiyah ngendikan, umpama kelungsu niku biji asem. Andai kan tidak pernah terjadi kelungsu itu jadi asem yang besar, kemudian buah, kemudian macam-macam lah, ditambah terkungat yo masalah tenang. Terus itu gak pernah terjadi. Terus akhbaro kamu birun, terus kamu diberi cerita orang ini kelungsu ini bisa jadi pohon besar suatu saat, kamu pasti tidak percaya. Oh ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya loh, ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin. Loh, namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan tidak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Ya aduh itu parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Kau santri haji paspor itu ngurus. Kondo Mas Nadif kondo menak lu betul sama. Betul sama. Ini cerita wali itu betul. Artinya orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom. Sehingga ya coba warai, nak tengok-tengok nang omah terus rezekine piye ya coba warai ngono kok dadi goblok malah iki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi terus kita didikte hukum adat seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita. Kemudian kita sampai nanti ada mukjizat. Naqatu Soleh keluar dari as-sakhrah, dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api kita nopo janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di matoleh di semua pondok diajarkan ada mukhal akli, ada mukhal apa? Adi. Kalau mukhal adi itu ya sebetulnya tidak mukhal. Cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratu.
Nah kalau sama-sama kudratullah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah kud. Nah di sini ini latihan tauhid. Yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampai saya tanya, mic ini kan dari besi sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampai menjawab kuat mic karena ini materinya dari apa? Tapi Anda salah. Hanya salah itu ya sebenarnya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah ya terserah jenengan kesumjinan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Titik sing ngono bisa nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa? Jadi ya mambiadi malakutul kulisya. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat timbang ini, tidak bisa. Tetap terserah yang punya. Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang iya, apa artinya ini lebih kuat tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahum hidayah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat dengan dekat ajal, dekat apa itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ngaji berarti yang ahli Quran itu sekolah-sekolah adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang nggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asik mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajian itu sudah sempurna lah. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbah Minan sendiri tertutup tapi itu mituka sosialisasi kiroati kemana-mana sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya nopo banyak. Sementing ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak siratoka jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, nggak tidur, nggak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita nggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babahnya soleh. Mosok turunane sing wakaf masjid sing kiai puluhan tahun kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Ketok ya rapati fair. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih.
Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wastabaina. Tapi yo ketoke yo pantese yo rada antri lho, cukup ngarep nemen-nemen nak. Ya masa terus misalnya ra tau wakaf masjid, ra tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno tiba, dekne mimpine ku ngarepno maulid kalau tiba. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan ngoten kira. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholih. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholih. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Bang Utamakan sekarang sudah turunan ke berapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada ceritanya. Makanya ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah amin Rasulullah. Kemudian ada nasab sabab, yaitu karena iktidak sunnati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Disebut kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi. Ketika beliau punya ide cemerlang di kontak, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Baminan secara gen karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahab. Dia ngoten mawon nggih sing donga yang pun keluar. Sebut mawon daripada niki bentrok nggih ribet. Wow, agak nurut tuh Mas Nadib terus dikerano ban sing mun teng kanan kiri niku ribet niku panglima tertinggi napa? Duko wakili, duko ketuanya, tapi semua yang jelas sakit meremot. Oke, monggo berdoa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa shalli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi wa sallam asma'in. Allahumma ya ilahana ya barakatid da'ina ilaika barakatil mutawassilina ilaika bi jahi habibika Muhammad. Ighfir ya awwali ba Ahmad bin Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dhurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya waj'alna ya aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun waj'alna salimin wa nimin wa 'afin min kulli bala'in dunyal akhirah waj'al ya Allah himmatan al-'ulya fi hadhihi ila kalimatika ya Allah hatta nakuna ya wa khutamatan li syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatika al-kharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah aqimna fi dhalika wa inna la dhalika ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.